Hamdan wa syukronillah, syadallah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Zulfi yang sedang fokus mendengarkan, kepada Ain Zagi, Ali dan teman-teman yang sama hadir. Dibarengi dengan datangnya rahmat Allah berupa hujan ya, tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah. Hari ini kita tentang sholat berjamaah. Dewan Hizbah Persatuan Islam menulis dalam bukunya yang pertama perintah dan keutamaan. Yang pertama, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya di kekuasaan Allah. Apakah Allah memiliki tangan? Nah, maksudnya tangan di sini adalah kekuasaan. Tidak boleh kita mengandai-andai, membayang-bayang bagaimana wujud tangan Allah atau diri Allah itu sendiri. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkan Allah, bagaimana wujud Allahnya, karena tidak akan sampai amuro bihatobin. Kata Nabi, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar. Andai ini ya, himmah di sini semangat untuk melakukan. Payuh tatoba, kemudian aku perintahkan, kemudian dikumpulkan ya kayu bakar itu, payuh tatoba. Summa amuro bis sholati, kemudian aku perintahkan seseorang untuk azan untuk sholat, payu adzanalaha, kemudian ia adzan, summa amuro rojulan, kemudian aku memerintahkan seseorang, paya umman nasa, untuk mengimami manusia. Summa akholipu ala rijalin, kemudian aku berpaling mendatangi orang-orang yang tidak ke masjid. Sabir itu ke masjid. Pa'uharriko alaihim buyutahum, maka aku akan bakar rumah-rumahnya. Jadi kata Nabi, aku hampir-hampir punya keinginan, ayo sahabat semua ke masjid, semua ke masjid, imami oleh seseorang. Biar aku ingin mengelilingi rumah-rumah yang tidak ke masjid, aku bakar semua. Kata siapa? Kata Nabi. Ini menunjukkan apa? Pentingnya sholat berjamaah. Di mana? Di masjid. Makanya dalam hadis lain nanti kata Nabi, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumah. Sholat itu utama di rumah. Sekali lagi, sholat itu utama di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Berarti sholat wajib utamanya di masjid. Untuk siapa dalilnya? Untuk laki-laki. Kenapa dikatakan laki-laki, perempuan tidak masuk? Karena ada dalil lagi yang lain nanti. Bahwa seorang perempuan itu utamanya di rumah. Utamanya itu berjamaah. Artinya kalau perempuan sholatnya di rumah sendiri lebih baik ke masjid. Tapi ada syarat juga, apabila aman, tidak akan menimbulkan fitnah, tidak berbahaya. Kalau sudah menikah dengan izin suami, gitu. Itu. Hadis ini menunjukkan, kata Dewan Hizbah, betapa pentingnya sholat berjamaah. Dalam hadis lain, qala Nabi, idasta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjidi fa'danu lahunna. Jika istri-istrimu meminta izin kepadamu, untuk kemana meminta izinnya? Ke apa? Ke Indo? Ke masjid. Jika istri-istrimu meminta izin malam-malam ingin ke masjid, fa'danu lahunna, izinkan. Jadi boleh tidak perempuan berjamaah di masjid? Sangat boleh. Ya, minta izin.
Itu tadi yang pertama hadis riwayat Bukhari dan lainnya, ini juga hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, la tamna'un nisaa an yakhrujna ilal masajid. Jangan larang perempuan datang ke masjid, kata Nabi. Boleh perempuan datang ke masjid. Tapi ada catatan, wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi sholat di rumah lebih baik. Untuk siapa? Perempuan. Makanya kalau ada laki-laki pakai tudung, tong di AAA neng gitu, karena tidak mau ke masjid. Makanya nanti teteh-teteh kalau memilih calon suami yang bangun subuh lalu ke masjid. Kenapa? Bangun subuh saja tidak bisa, apalagi membangun rumah tangga denganku. Iya, karena seseorang itu yang paling berpengaruh dalam hidup diantaranya manajemen pagi hari. Kalau paginya dia terstruktur sistematis, sholat tahajud, baca Quran, sholat subuh berjamaah di masjid, pulang dari masjid misalnya beraktivitas, kemudian berangkat ke sekolah atau ke tempat kerja, pasti pikirannya baik. Tapi kalau tahajud henteu, subuh kaberangan, ge subuh sare deui, ka sakola beurang, pasti kusut. Pasti kusut, ya. Gitu. Contoh eta mah nya. Contoh. Nah, karena Nabi kan menggambarkan tentang dalil tahajud ya. Siapa yang bangun, ada 3 ikatan setan yang terlepas itu kan. 1 ikatan terlepas ketika dia berdoa bangun tidur. Ikatan kedua terlepas saat dia berwudu. Ikatan ketiga terlepas saat dia tahajud. Maka ketika dia melakukan itu semua, dia datang di pagi hari penuh dengan pikiran yang bersih, hati yang jernih, semangat. Kalau sebaliknya, ya sumpok. Jadi masalah itu bukan dari luar sebenarnya. Loba nama jeung gegede nama di mana? Tah ti dieu. Tina diri urang sorangan. Musuh terbesar siapa? Malas. Malas musuh terbesar mah. Tah eta nu kudu dilawan teh si malas. Gitu. Kalau bisa melawan si malas, Anda pasti akan berhasil dalam kehidupan. Ngangke-ngke pagawean itu si malas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah, salat berjamaah, tafdulu ala salatil fadhi, lebih utama dari salat sendiri. Bis 27 darajah. Bandingannya 27 derajat. Salat nyarira pahala. Salat berjamaah 27. Berarti anu salat sorangan hayang sarua jeung nu berjamaah kudu salat 27 kali. Gempor ta. Ini menunjukkan bahwa betapa penting dan utamanya salat berjamaah. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan lain sebagainya. B. Halaman 128. Semakin banyak bilangan orang yang berjamaah, semakin baik. Beuki seueur, beuki sae. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Nah, ayat si azka di dia. Salat seseorang dengan temannya seseorang lagi itu azka namanya. Ya, namanya siapa? Azka. Apa azka? Lebih bersih. Mata ngaran azka budug, ngaran azka jorok, ganti ngaran. Atau harus bertaubat ya, jangan gentos ngaran. Harus bersih namanya azka mah. Azka min salatihi wahdah itu lebih baik, lebih bersih daripada salat sendiri. Dalam hadis yang lain, jangan suka sendiri karena sendiri itu didekati setan. Setan ngaharewos. Ya, jangan banyak sendiri pokoknya. Kudu seueur gawe.
Di antara cara membangkitkan semangat itu adalah bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Di kelas, cari teman yang soleh. Huyos ngaranna James oge. Teu kudu soleh, da ngaran soleh mah geuningan kadang masuk salah. Gitu. Kadituna jadi suluh. Ieu mah cenah si James tapi bager gitu. Itu mah si soleh tapi suluh wae gitu mah. Cari teman yang baik, cari orang-orang yang soleh gitu. Itu berpengaruh. Dalam sholat juga, sholat berdua lebih baik dari seorang. Wa sholatuhum ma'ar-rajulain azka min sholatihim ar-rajul. Sholat dengan dua orang lebih azka, lebih bersih daripada sholat dengan seseorang. Jadi tiluan lebih ada tibatan duaan. Wa makana aktsara fa huwa ahabbu ilallah. Lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah. Hei, ayo orang sholat itu terus adan. Pengumuman tuh kepada santri yang sudah tidak beraktivitas. Silahkan ke masjid. Sebenarnya kudu dikitu-kitu lah. Ku adan ge cukup. Nah meni ada curhatnya. Ya tapi kita terus saja ya berusaha gitu. Bagaimana supaya teman-teman semangat sholat berjamaah. C. Berjamaah paling sedikit 2 orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani," 2 orang, fama fauqahuma atau lebih, jama'atun adalah berjamaah. 2 sudah termasuk berjamaah. Nanti posisinya kan di pinggir sebelah kanan. Kalau bertiga, 2 di belakang, 1 di depan. Di tengah-tengah posisinya. D. Adab sholat berjamaah halaman 129. 1. Imam hendaklah memperhatikan kondisi makmum. Harus tahu siapa saja ini. Jadi mengimami itu seperti supir. Mengimami seorang jika numpak motor. Mengimami 2-3 orang numpak mobil, sedan. Mengimami banyak orang seperti membawa bus. Harus tahu ini siapa saja. Makanya Rasul kalau sudah azan, Rasulullah lihat-lihat dulu. Dirapihkan. Tidak boleh qomat sebelum diperintah sama imam. Masuk airnya di Masjid Batur mah. Can aya nu kahareup, juga langsung Allahu Akbar, syadallah ilaha. Aya geus ngajajar kabeh mung jadi imam. Aya we saurang nu dijongklokkeun, tah eta imam jongklok disebutna teh. Imam sungtrung. Maneh cenah kahareup. Alim. Kita tahu. Anak pernahnya sholat di daerah Citere. Hari imam nate jadi patuangan. Juga teh Malik ngabatalkeun gitu. Pan di bedol hiji. Alimeun di bedol teh. Canak nu sajena. Sarere alim, akhirnya nyarios si imam teh. Da batal. Sok buru nyeri beuteng sok kahareup. Jeung nyarios teh, moal. Ari anak teh masih kadang di lawang pantau keur nurun-nurunkeun raksukan lancingan da karek wudu gitu jeung pun bapak. Sarerea akhirna batal ceuk nu di juru teh. Kumaha cenah ieu teh? Itu akibat apa? Tidak tahu ilmu. Makanya kenapa Rasulullah kalau berjamaah ini Rasul. Tahap pertama teh ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu jajaran pertama. Jadi anu pangtukang nati imam mah ulah budak leutik. Nah bisi imam batal. Ngabedol budak. Atau kalau teu ngarti gitu. Makanya ketika imam batal Malik, Noel ngarti kan nu jama berilmu maksudnya ke depan. Gitu. Nah, di antara adab berjamaah ini imam memperhatikan kondisi makmum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum lin-nasi," apabila salat seorang di antara kamu mengimami manusia, fal yukhaffif, ringankan. Jangan terlalu berat, panjang. Fa inna fihi muddaib, karena dalam
kondisi makmum itu ada yang doib, apa doib? Lemah, tua, rentak, leklok, gempor. Nah, harus diperhatikan. Wasakim, ada yang sakit, ya, memaksakan diri. Wal kabir, ada yang sudah tua, rentak. Faidah sholali nafsih, pal yutawil masya'a. Kalau salat sendiri, sok sing panjang oge. Kadang di urang masa balikna. Salat yang batur panjang kacida. Tapi kena cuma panjang. Piapia batuk gitu. Tapi pas salat nyalira, gancang ciga anu silat. Kuduna cek Rasul sabalikna salat jeung batur tong panjang teuing. Salat jeung nu sejen saruanya. Salat nyalira sok deuk panjang. Kumaha ukuran tong panjang teuing teh? Tah aya dengan sahabat baheula pernah ngaimama. Naon cing? Rakaat pertama Al-Baqarah 280 genep ayat. Wah, geus teu kararuat sahabat tadi imaman ku sahabat ieu teh. Sugan teh cenah deuk ruku geus beres Al-Baqarah teh. Tuluikeun kana Ali Imran digas deui dina rakaat ka hiji tah. Sampai ka aya sahabat nu misah. Jug mararunur salat teh mararisa. Dibejakeun tah ku makmum nu sajan teh. Tadi nalika anjeun jadi imam aya nu misah. Kumaha cek imam? Munafik tah jelema teh munafik. Nyeri hatenya disebut munafik, laporan ka Rasul. Abdi disebut munafik ku si itu. Nah, cenah. Aya panjang-panjang teh Al-Baqarah tamat. Diasupkeun kana Ali Imran teu gablek kinten-kinten ya Rasulullah. Panggil cek Rasul teh. Nah, anjeun kitu. Ada ieu we sahabatna munafik. Maca naon tadi? Al-Baqarah tuluy Ali Imran. Kumaha Nabi? Jika engkau mengimami manusia, bacalah satu Sabbihisma rabbikal a'la. Eta teh ponok. Tuh cek Nabi kulhu. Tuh. Terus nanti hal ataka hadisul ghasyiyah. Idas samaun sakot. Eta ponok. Ieu mah ponok kulhu. Kul ya inna. Tapi kan ayat di hiji masjid ieu mah nya. Aya di hiji masjid, imam lamun eta jadi imam pasti kulhu wae. Nu unik 2 rakaat 2 nana kulhu. Salat Isya kulhu. Maghrib kulhu. Gitu. Bikin ka aya budak pasti kulhu. Kaulah kitu-kitu teh ka lulusan Firdaus Piraku. Kulhu unggal imaman kulhu Allahu ahad bari dipanjangkeun salah deui macana teh ciga aya nu maca tabat dipanjang-panjang tabat tiada abi lahabi wa tab kokolah jadi panjang ma agna anhu maluhu wa ma kasab nya salah nya macana teh eta wae ripuh pokona. Nah, maka jangan menjadikan umat ngaledek kana agama teh ngenteng-ngenteng gitu. Jadi tong mineng-mineng teuing, sok rada taekan panjangna teh. Atuh dina surat Al-Bayyinah turun deui kana Alam Nasro, taekeun deui Al-Insyiqaq, turun deui kana Al-Jalzal kitu naik turun. Ulah diogo teuing jamaah teh. Bisi engke nalika datang ustad ngaimaman teu kapake cenah ustad teh nah di dieu mah biasa ge kulhu tah jadi teu payu tah ustad teh da kulantaran biasana kulhu gitu. Itu pendidikan yang salah. Salat berjamaah dengan azan dan iqamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis shalah, apabila datang hadir waktu salat. Fa'adzina sok adzan. Summa aqima sok qomat. Wal ya ummakuma akbarukuma. Jadilah imam orang yang paling tua di antara kamu. Sebenarnya dalam hadis yang lain dikatakan pertama yang dicek untuk jadi imam itu adalah hafalan dan bacaan. Ya. Kemudian tua ini
kriteria yang kesekian. Ya apalagi tua, ya berilmu, ya didahulukan. Gitu ya. Nah di sini menjadi pelajaran juga kalau datang waktu adzan tidak ada yang adzan, semua dosa. Karena perintah kan harus ada yang adzan. Maka adzan itu hukumnya apa? Fardu kifayah, harus ada yang mewakili. Boleh tidak perempuan adzan? Boleh kalau sudah tidak ada laki-laki. Maka mun sakirana hararese wae gitu teh adzan we cobaan geura sok sakali mah cici adzan. Allah. Kalaluar tah kabeh. Jeung budak-budak RA-na teh cenah adzan sia hararese. Jadi we abi adzan. Jika aya nya di lemur mana cenah ning. Aya nu gelo ka masjid. Nu gelo ieu mah. Adzan jam 10. Jam 10 isuk-isuk adzan. Eta mah sakampung kaluar sadayana diriung tah ku nu gelo teh. Nah, ari maneh nu gelo adzan we tingali jam 10 ieu teh. Wah, eta mah nu nyanak arit, bedog, pacul. Sagala rupa keheul kitu nya aya nu adzan jam 10. Eta nu gelo seseurian. Kela cenah nu gelo teh saha? Itu geura cenah. Kalah nuding aya nu gelo teh saha cenah. Abdi cenah tapi bapak-bapak ibu-ibu nah kumaha kitu. Bapak-bapak ibu mah aya nu adzan jam 10 datang cenah. Aya adzan dina waktuna teh daratang. Saha nu gelo teh? Tapi dah heueuh cenah. Bubar we daerah. Nya cek abi oge ibu nu gelo. Tapi dah heueuh cenah. Betul tidak? Ya ketika ada permasalahan. Cigah kieu cek Ustad Amin mah. Ari ustad maot careurik, ari ustad keur aya tara daek diajar. Teh teh nu gelo. Ustad Aceh ngantunkeun nararangis bersedih nyieun player. Ai pas tablik akbar teh da. Nu gelo. Contoh eta nya. Contoh gitu. Jadi naon? Nya ngaheureuykeun gitu. Kaos sedih. Aduh, sedih. Biasa ge tara datang pengajian, make jeung sedih segala rupa. Gedebul. Contoh eta mah contoh. Gitu. Nah, apa saja kriteria imam? Dalam sebuah hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, mengimami satu kaum itu aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling menguasai Al-Qur'an. Fa in kanu lil qira'ah sawaan, kalau bacaannya sama, fa'alamuhum bis sunnah. Lihat kriteria kedua, siapa yang paling paham terhadap hadis. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau sunnahnya sama ilmunya, fa'aqdamuhum hijrah. Siapa yang paling pertama? Hijrah. Jadi yang senioritas gitu ya, yang paling banyak telah beraktivitas di tempat itu kalau sekarang. Kalau dulu mah yang paling pertama hijrah dari Mekah ke Madinah. 3 kriteria masih sama semua. Fa in kanu fil hijrah sawaan fa'aqdamuhum sinnan. Baru yang keempat, Qur'annya sama, hadisnya sama, hijrahnya sama, baru siapa yang paling tua. Jadi usia itu urutan keempat dalam kriteria menentukan imam. Nah, lihat di halaman 130. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria umum imam sebagai berikut. 1. Yang lebih banyak hafal Quran. 2. Lebih tahu tentang sunnah. 3. Lebih dulu hijrah. 4. Lebih tua usianya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua ya. Nah, kita istirahat dulu. Selanjutnya anak kecil jadi imam. Saya bacakan artinya ya. Hadis riwayat siapa? Muslim dan lainnya. Amr bin Salamah berkata, ketika pelaku-pelaku kemenangan kaum muslimin singgah sebentar lantas berangkat.
Setiap kaum bergegas berangkat dengan keislaman mereka, dan ayahku bergegas menemui kaumku dengan keislaman mereka. Ketika ayahku datang, ujarnya, demi Allah, sungguh aku baru saja menemui Nabi. Dan beliau bersabda, sholatlah kalian sedemikian di waktu sedemikian. Jika waktu sholat tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Dan yang berhak mengimami kalian yang banyak hafalan Quran. Lantas mereka saling mencermati, dan tak ada yang lebih banyak hafalan Al-Quran selain diriku, disebabkan aku bertemu dengan pengendara. Maka kemudian mereka menyuruhku maju memimpin sholat mereka, padahal umurku, ya, kata Amr bin Salamah, ketika itu baru berapa? 6 atau 7 tahun. Kelas berapa? 1 MI mengimami para orang tua. Mengapa tidak kalau hafalannya sudah banyak? Berdasarkan hadis di atas, anak kecil baru 6 sampai 7 tahun boleh jadi imam. Asal fasih baca Quran dan banyak hafalannya. Orang buta jadi imam, boleh tidak? Boleh ya. Di sini qala Anas istakhlafan Nabi ibna Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya, Nabi mengangkat Ibnu Ummi Maktum jadi imam, padahal ia seorang yang tuna netra. Apa tuna netra? Tidak bisa melihat. Kalau tunawicara tidak bisa ngomong. Kalau tunawisma, pengangguran. Posisi imam dan makmum. Posisi salat berjamaah 2 orang. Jika yang berjamaah 2 orang, hendaklah makmum berdiri di sebelah kanan imam. Jika yang berjamaahnya terdiri dari 2 orang atau lebih, hendaklah makmum berdiri di belakang imam. Hal ini didasarkan hadis qala Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba. Nabi berdiri, koma bukan qala ya, qoman Nabi. Nabi berdiri yusallil maghriba, salat maghrib. Fajitu, kemudian aku datang. Siapa yang datang? Jabir bin Abdullah. Pakumtu, aku berdiri an yasarihi, di sebelah kiri. Panahani, lalu Nabi melarangku, paja'alani an yaminihi, lalu memindahkanku ke sebelah kananku. Summa ja'a sahibun li, lalu datang seorang kawanku, pasofafna khalfahu, maka kami berdiri di belakang Nabi. Contoh. Ya Nabi. Siapa? Jabir bin Abdullah kalah di dia. Ku Nabi dipindahkeun. Si Nabi katuh. Bergerak terpaksa dalam sholat karena darurat boleh. Pernah kan Nabi sholat bari nyepengan anak kecil. Pas ruku simpan. Bagi dari ruku ambil lagi. Pas sujud simpan lagi. Terpaksa. Yang tidak boleh dek sholat neangan budak. Ngajak. Naon cenah milarian mulang kali bade sholat. Euy papangku kayak tadi temenan. Ngajakeun. Posisi imam di tengah saf di depan makmum. Qala Rasulullah bersabda, "Wassitul imam, jadikanlah imam berada di tengah-tengah, wasaddul kholal, tutuplah celah-celah saf." Dalam hadis lain, ini hadis riwayat Abu Dawud ya. Yang kosong dari saf itu diisi setan. Keterangan, ketentuan ini berlaku juga bagi jamaah perempuan. Karena contoh Nabi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sama perempuan juga. Adapun hadis menerangkan imam perempuan bagi jamaah perempuan berdiri di tengah-tengah pada saf pertama, semua hadisnya dhaif. Ya, ada yang menjelaskan orang lain mah. Perempuan. Tah,
Si imam nanti lain di payun, tapi di tengah-tengah di jajaran anu sami. Di sini dikatakan hadisnya dloib. Contoh, qolat roy totul hanafiyah. Nah, jadi ayat di dia. Roitoh al hanafiyah mengatakan amatna Aisyah mengimami kami pakomat bainahunna bis sholatil maktubah. Artinya dia berdiri di antara mereka dalam sholat berjamaah fardu. Jadi sholatnya di tengah ngaimamanana. Dalam riwayat Ad-Daraqutni ini terdapat dua rawi yang bernama Roitoh al-Hanafiyah dan Maisarah ibnu Habib an-Nahdi. Roitoh al-Hanafiyah itu majhul. Non majhul? Majhul itu kan ayat dua. Ayat majhul ain, ayat majhul hal. Ya, majhul itu seseorang yang tidak ada yang mensikotkan, tidak ada yang mencela. Tak ada yang memuji, tak ada yang mencela, majhul. Lain hade nu kitu teh. Teu jelas hadisna. Maka ditolak. Majhul. Sedangkan Maisarah bin Habib An-Nahdi tidak menerima dari Roitoh Al-Hanafiyah. Perlu diketahui hadis ini adalah yang paling ringan kedoipannya. Ieu teh anu panghampangna doibna, lamun leuwih ti kieu doib pisan. Jadi keterangan anu ngejelaskeun istri di tengah-tengah saf doib. Itu ya. Selanjutnya, tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat makmum. Soalnya nanya di masjid batur dulur urang. Imam teh leuwih jangkung. Di Selawi aya? Oh aya. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah melarang an yakumal imam berdiri fauqa syai'in di atas sesuatu wan nasu khalfahu, sedangkan manusia makmum di bagian bawahnya. Jadi leuwih jangkung imam, yakni asfala minhu, yaitu lebih rendah darinya, tidak boleh. Artinya bagaimana? Imam dan makmum harus sejajar sama maksudnya. Jadi teu aya nu leuwih jangkung. Kumaha eta imam leuwih jangkung sajadahna kanal. Eta mah ngahormat imamnya. Tapi terus terang ana lamun sajadah kanal-kanal teh sok tunduh. Aya ning sajadah tina bulu. Anu lamun sujud teh ngerelep kudu. Sampai teu kuat lami eungap. Allahu Akbar. Asli eungap. Genah mah genah jung. Bismika Allahumma ya Rabb. Tunduh. Lantaran kanal-kanal teuing gitu. Gitu-gitu teuing ripuh. Sampai ka dieu ngerelep sakitu. Jadi kalau dibandingkannya kehidupan kita sama Rasul jauh ya. Nabi mah luar biasa. Dina luhureun geusik. Sampai kan kenapa para sahabat sujud, cengkatina sujud, usapan. Teu daek cicing salatna teh, dimimiti nama. Mere salat cek Rasul teh sesungguhnya setiap kerikil yang nempel di wajahmu akan menjadi saksi di akhirat. Ngarti dikitukeun teh. Untuk kieu cek sahabat teh maksud lo. Cek Rasul teh kamu nanya. Teu sopan. Dikitukeun teh ngarti sahabat teh. Sahabat cek Rasul teh akan menjadi saksi di akhir. Naon maksudna? Cicing atuh salat teh mending ngopepang wae gitu. Jadi begini ya. Kalau kita oleh guru, oleh orang tua dikasih isyarat kudu ngarti. Ieu mah hayang ditogmolan wae, hayang to the point wae. Bae da teu nyarek, teu ngarti. Ciga budak mulang sakola ninggal sangu dina boboko mun ayeuna mah Magicom. Beak kan sa Magicom. Cek inungna teh jang seep sangu ku nyalira sa Magicom. Muhun mah lain kudu dijawab. Cing inget ka batur tak kitu maksudna mah. Muhun mah. Leos sugan mah. Nah, maka Rasul mah seorang pemimpin, seorang guru yang tidak suka to the point, tapi dengan isyarat. Dan sahabat ngerti gitu. Nah, kita ge sama di sekolah, di rumah teh ulah hayang dipoksangan wae, kudu teh
ku isyarat ku nanti kudu geus ngarti gitu. Asup ka kelas guru teh urat reret. Tak kudu geus ngarti. Runtah. Ya guru urat reret cicing kieu. Milarian naon, Pak? Guru teh kamu nanya, eta runtah cokotan. Itu dengan isyarat Nabi mah kebanyakan. Meluruskan saf. Saf dalam sholat harus lurus. Hadisnya diantaranya riwayat Bukhari. Qalan Nabi, apa kata Nabi? Sawwu sufufakum, luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena lurusnya saf-saf itu min tamamis shalah, di antara kesempurnaan salat. Hadis kedua, Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah meluruskan saf kami tak ubahnya seperti menjajarkan anak panah. Maka kuduku lempeng sampai ia melihat kami benar-benar telah mengerti maksudnya. Suatu hari ia keluar berdiri sholat. Ketika hampir takbir, ia melihat seorang laki-laki yang dadanya menonjol dari saf. Maka beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Ibadallah, hai hamba Allah, la tusawwuna sufufakum. Safmu harus rapi. Luruskan safmu. Aula yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan mengganti wajahmu. Jadi harus rapi. Saya nantinya ngarapihkeun saf teh komo duhur mah aduh budak tuh ka ditu ka dieu. Makanya saya minta bantuan gitu ya kepada sanawiyah muallimin teh. Dangaranna ge budaknya teh daek cicing. Tapi jika di UG mah tos bisanya terkendali da UG-na sarua ieu para calon pemimpin lah mun harap hese karena bab perjamaah teh gitu. Jadi maksudnya diam gitu ya. Naon cenah tadi? Bagi tarik. Nah, itu ya. Tentang meluruskan saf. Nanti kita lanjutkan ya kewajiban makmum. Ada satu pertemuan lagi untuk bahasan sholat berjamaah. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.